Ruas TV, rutin walaupun sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan syakirin. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ikhwanihi wa tabi'in. Amma ba'd. Para pemirsa Ruas TV, hafizakumullahu ta'ala jami'an, di mana saja berada, alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini kita bisa bersua kembali di studio kita tercinta, studio Ruas TV. Mudah-mudahan kebersamaan kita ini adalah kebersamaan yang penuh berkah dari Allah Subhanahu wa taala, dan perpisahan adalah perpisahan yang penuh maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada kesempatan siang hari ini kita bersama-sama Ustadz kita, Ustadz Muhammad Ikhwan Jalil LC MHI MPD hafizahullah, akan membersamai kita dalam tema terkait dengan hukum dan menghukum karena Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya kami akan menyapa dulu pemateri kita, Ustadz kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya, Ustaz? Sehat? Alhamdulillah. Rabbil alamin. Baik, para pemirsa Ruas TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita semua sudah sangat rindu dengan materinya Ustaz. Mudah-mudahan bisa kembali mencerahkan kolbu kita, memberkahi kehidupan kita setelah kita mendengarkan materi-materi fawaid dari Ustaz kita. Untuk memanfaatkan waktu, kami persilahkan saja kepada Ustaz. Waktu dan tempat kami persilahkan. Tafadhal mashkurin wa ma'jurin. Silakan, Ustaz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Allah Subhanahu wa ta'ala adalah Al-Hakim yang memutuskan, dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah merupakan pesuruh Allah untuk melaksanakan hukum-hukum dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ayyakuna lahumul khiyaratu min amrihim." Tidak pantas bagi seorang laki dan perempuan yang beriman ketika Allah dan Rasulnya telah menetapkan satu keputusan, kemudian ia memilih pilihan yang lain. Nah, oleh sebab itu kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, salah satu bentuk ta'abbudiyah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, takarrub kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah hidup dengan berlandaskan hukum dan ketentuan syariat Allah Subhanahu wa taala dalam seluruh segmen dan dimensi kehidupan kita. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin." Wahai sekalian orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam secara keseluruhan, secara kafah. Janganlah kalian mengikuti langkah-langkah syaitan, sungguhnya dia adalah musuh yang nyata. Termasuk di antara mengikuti langkah-langkah syaitan adalah mengikuti bisikan-bisikan syaitan, tipu daya syaitan, talbis iblis yang mengajak kita untuk menyimpang jalan dari ketentuan dan syariat Allah Subhanahu wa taala, dan membisikkan kepada kita bisikan-bisikan sekularistik, membisikkan kepada kita bisikan-bisikan yang menyesatkan bahwa urusan agama itu hanya cukup di masjid saja, sementara urusan-urusan duniawi itu tidak ada ranahnya agama mengatur di situ. Padahal kata-kata din tidak semata-mata berkaitan dengan bentuk ritual peribadatan, dan bukan juga hanya semata-mata adat kebiasaan, tetapi kata-kata din, ad-din, itu sebenarnya memiliki spektrum yang sangat luas, bahwa seluruh ranah kehidupan kita itu kita siap untuk diatur dengan ketentuan-ketentuan agama Allah Subhanahu wa taala.
Dan seorang muslim ketika siap untuk diatur, siap untuk berkehidupan secara syar'i, baik dalam konteks individualnya, secara pribadi-pribadi, maupun secara kolektif dalam konteks kemasyarakatan, maka sungguhnya dia sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jika sebaliknya dalam konteks pribadi, ya, dia merasa enggan, merasa tidak wajib untuk berhukum dengan aturan-aturan syariat Allah, apatah lagi ketika satu masyarakat ya seakan telah bersepakat untuk menolak ya hukum Allah Subhanahu wa taala dan enggan untuk menjalankan kehidupan berasaskan dan dinaungi oleh ajaran-ajaran Islam, ajaran syariat Allah Subhanahu wa taala, ya sungguhnya dia sedang memutus rantai antara dirinya dan keimanan. Wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka sungguhnya dia telah ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam konteks ini para pemirsa sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya kita juga tidak dibebani dengan apa yang tidak menjadi kemampuan kita. Pada saat kita belum mampu untuk melaksanakan syariat Islam, bahkan dalam konteks pribadi kita sendiri, ya, itu kita tidak diberikan pemaksaan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidaklah satu orang itu dibebani melainkan apa yang disanggupinya. Dan jika kita kemudian dalam tanda kutip terpaksa ya melanggar, tidak mematuhi hukum dan perintah syariat Allah Subhanahu wa taala satu ketika, maka yang paling penting adalah bahwa kita tidak mengingkari kebenaran daripada syariat Allah Subhanahu wa taala, keunggulannya dan kemutlakan absolutas kebenaran yang terkandung di dalamnya. Nah, itu yang sangat penting. Karena entah kita juga sebagai pribadi ya mungkin tidak akan luput dari kesalahan-kesalahan, kekhilafan baik kecil ataupun besar. Namun fi qararati qulubina, di dalam ruang paling dalam pada hati kita, pada pondasi-pondasi keimanan kita, kita harus meyakini bahwa yang seharusnya kita berlakukan, yang seharusnya kita lakukan, kita terapkan adalah hukum dan syariat Allah Subhanahu wa taala. Bukankah kita ini adalah hamba ciptaan Allah? Maka dunia ini juga adalah alam ciptaan Allah. Kita hidup di atas muka bumi ini tentu memerlukan aturan. Nah, aturan-aturan yang melenggangkan kehidupan dunia ini adalah aturan-aturan yang diturunkan oleh pencipta dunia ini, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Sangat tidak logis ketika kita mengakui bahwa Allah yang menciptakan alam semesta, Allah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakan manusia dengan semua perangkat kehidupannya, fasilitas kehidupannya. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menetapkan satu keputusan, lantas manusia itu enggan untuk melaksanakan keputusan itu, ya. Nah, inilah salah satu bentuk takabur, salah satu bentuk kibir yang dimiliki oleh manusia. Olehnya itu kita bertanggung jawab untuk saling ingat mengingatkan, bertanggung jawab untuk saling kuat menguatkan, ya. Tidak ada bangunan yang berdiri begitu saja. Tentu dia memiliki kebutuhan untuk didirikan di atas pondasi yang kuat, dan di atas pondasi itu kita membangun pilar-pilarnya, dan dari pilar-pilarnya itu kemudian kita bisa membangun atapnya, ya, dan seterusnya dan seterusnya. Maka demikianlah bangunan keimanan kita itu pula. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian hal yang paling penting juga, ya, ini kita bicara hal yang agak mungkin agak keluar dari konteks yang tadi kita sampaikan, Ustaz, ya, tetapi masih memiliki kaitan dalam pengertian bagaimana kita melaksanakan perintah Allah, menjalankan ajaran Allah, berhukum dengan hukum Allah, ya. Perlu untuk dipahami bahwa termasuk di antara berhukum dengan hukum Allah adalah mematuhi
etika-etika syariat. Ya. Sebagai contoh di sini dalam menghukum. Ya. Tadi kita bahas tentang hukum secara umum ya, dan kewajiban kita berhukum kepada syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Nah sekarang bahasannya agak lain Ustaz ya. Bagaimana pengejauhan tahan kita itu menghukumi. Ya. Dalam konteks ya memberikan sanksi, maksud saya di sini. Nah konteks memberikan sanksi di sini punishment ada beberapa kategorinya. Berikan punishment dalam pengertian fikih Islam pertama adalah kepada pelanggar-pelanggar aturan yang telah ditetapkan hadnya, batasannya, aturannya di dalam syariat. Ya, itu wajib untuk kita imani sebagai satu kebenaran dan berusaha untuk melaksanakannya sesuai dengan apa yang kita sanggupi. Ya, ini ya. Nah, itu yang pertama adalah hudud, yang dikenal dengan hudud. Ya, orang berzina ya dicambuk 100 kali, diasingkan kalau dia ghairu muhsan ya, bikr ya. Adapun ketika dia sudah berkeluarga, maka ya dia akan dihukum dengan hukuman yang sangat berat, yaitu dirajam sampai mati. Nah, ini adalah yang disebut dengan hudud. Pelaksanaan ini wajib untuk dilaksanakan ya, secara kolektif kita kaum muslimin. Tapi manakala kita tidak mampu melaksanakannya, maka yang harus kita lakukan adalah beristighfar pertama sekali. Kemudian berusaha mengedukasi masyarakat di sekitar kita untuk bisa memahami hal itu dan kemudian mengamalkannya dalam konteks penyerahan pelaksanaannya kepada otoritas, dalam hal ini kepada pemerintah. Jadi nggak ujuk-ujuk ya, ini mencuri langsung sini, tak potong tangannya. Nah, tidak boleh sembarang orang yang melakukannya, harus institusi pemerintah. Nah, kemudian, nah ini ada batasannya, ada jenisnya, dan ada etikanya. Kemudian yang sangat penting, saya ingin mengangkat sampel di sini adalah tentang masalah menghukum anak yang bersalah. Ya. Sebenarnya kalau istilah menghukum agak ya gimana ya, tetapi mungkin itulah yang biasa dipakai ya, istilah menghukum, punishment. Dalam bahasa tarbiyah Islam, pendidikan Islam, tarbiyatul aulad atau parenting Islami biasa disebut dengan istilah ta'dib. Ta'dib, iya, mentakdib. Nah, hal penting yang kita harus pahami di sini bahwa mentakdib ini adalah memberikan efek jerah yang mendidik, ya, bukan mau berusaha menyakiti, ya, anak atau peserta didik kita dengan tujuan menghinakan dia, supaya dia dibuat malu dan lain sebagainya. Tetapi hukuman-hukuman itu haruslah mengacu kepada perangkat daripada adillah syar'iyyah, dalil-dalil syar'i yang terlepas dari kata menghukum di sini, tetapi juga sejatinya adalah memelihara ritme ya, psikologis daripada anak-anak dan peserta didik kita. Sehingga kita dalam hukum memang karena Allah ya, bukan karena kemarahan hawa nafsu ya. Makanya sebagian ulama bilang kalau kau mukul berniatlah ya, untuk karena Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada seorang ulama yang mengingat karena bapaknya mazhab Syafi'i yang mengharuskan talaffuz bin niyah ya, melafalkan niat, dia bilang kalau saya mau dipukul sama bapakku panjang sekali niatnya. Masya Allah. Bismillah, aku berniat memukul anakku ini agar dia menjadi soleh dan meninggalkan. Panjang anunya. Ujungnya lillahi ta'ala. Dia bilang belum selesai dia baca doanya itu saya sudah kabur. Nah, itu cerita seorang ulama. Nah, jadi sampai sedemikian ya waraknya para muaddib muslim, muaddib Islam zaman dahulu, para pendidik Islam dalam memperhatikan anak-anak itu one by one ya, satu demi satu, karena memang ada yang istilahnya al-furuqul fardiyah ya, di mana setiap orang memiliki kecenderungan, setiap orang memiliki keinginan dan bakat yang berbeda-beda ya. Nah, ini yang penting bagi kita untuk memahaminya dan menerapkannya dalam konteks pendidikan anak dengan cara yang bijak ya. Nah, kalau kita hendak memukul anak harus ada syaratnya ya, tak boleh sembarangan. Tak boleh mukul wajah ya, tak boleh jadikan sebagai sansa hidup ya. Nah, ini adalah merupakan karunia Allah, karena kita tidak repot-repot lagi mengarang-arang ya,
tapi sudah ada pedoman dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang akan mengantarkan kita secara kolektif ya menuju kepada pemahaman yang benar dari ajaran Islam ini ya. Nah ini Ustadz sebagai muqaddimah yang dapat kami sampaikan berkaitan dengan materi yang sederhana ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menolong kita untuk mendapatkan ilmu yang lebih banyak dan lebih berkah insyaallah, sehingga kita dapat mengarungi kehidupan ini dengan sebaik-baiknya. Selanjutnya saya serahkan kepada Ustadz Ahmad ya untuk memandu. Iya. Mungkin ada hal-hal yang ingin didiskusikan. Tafadhal mashkuran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah para pemirsa Ruas TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, materi yang luar biasa, meskipun pengantar dari Ustadz tapi daging semua ya isinya, Masya Allah. Sangat berbobot, mudah-mudahan bikin mau makan sop nih ya, ada betul, Ustadz, sila Masya daging. Di setiap mutiara-mutiara hikmahnya mudah-mudahan semuanya bernilai pahala ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sedikit saya mau bertanya Ustaz ini terkait dengan mendidik anak ya. Kan misalkan sudah ada 2 anak ini dengan usia yang berbeda. Kita mau melatih sholat 5 waktu Ustaz ya. Untuk sholat-sholat yang 4 waktu itu sudah tepat waktu, sudah alhamdulillah ke masjid, tapi untuk sholat subuh itu kadang-kadang masih agak sulit. Nah, kaitannya tadi dengan hukum saja. Yang pertama mungkin siapa tahu ada tips trik ya dari Ustadz bagaimana untuk mentakwid ya anak-anak mulai dari kecil itu, bagaimana supaya bisa ke masjid untuk sholat subuh, mungkin ada pengalamannya Ustadz. Yeah. Yang kedua, bagaimana sih cara mentakdib anak-anak dengan pukulan itu, apakah dengan benda atau dengan tangan? Mana istilahnya yang sesuai dengan petunjuk para ulama atau sesuai dengan syariat kita Ustadz. Baik. Tafadhol Ustadz. Masya Allah, ini satu pertanyaan yang sangat bagus Ustaz, dan memang menjadi masalah kita semua sebagai orang tua. Dan pasti ada kaitannya dengan akidah dan tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, mendidik anak sejatinya adalah merupakan arena di mana kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam artian kita bertawakal kepada Allah dalam mendidik anak kita, karena yang menggenggam hatinya bukan kita, tapi Allah Subhanahu wa taala. Nah, olehnya itu sangat penting doa-doa dari orang tua. Bahkan doa orang tua itu makbul, baik dia adalah doa kebaikan atau doa keburukan. Maka jangan sampai kita mendoakan anak kita untuk hal-hal yang buruk. Itu yang pertama. Jadi proses pendidikan itu sejatinya adalah kompleksitas interaksi antara pendidik, orang tua dalam hal ini dengan peserta didik, anak-anak, antara anak-anak ya, dan antara semua person yang ada dalam dalam amaliyah proses pendidikan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya doa itu saya masukkan sebagai salah satu metode pendidikan Islam. Iya. Nah, itu kita dapati doa-doa itu tidak hanya diucapkan atau dipanjatkan dalam keadaan bersendirian seorang bapak ya, tapi perlu juga dia dilafalkan dan didengarkan, disaksikan oleh anak, karena mendoakan seorang dengan dhahrul ghaib itu mustajab, sangat baik, tapi mendoakan juga anak di hadapannya itu akan memberikan kesan psikologis yang sangat baik. Oh, saya diperhatikan, saya orang tua saya care, saya mau dilihat baik ya. Itu message ya yang terkandung dalam doa, selain substansi doa itu sendiri ya, yang merupakan inti daripada doa. Yang kedua, saya ingin menyampaikan bahwa dalam berinteraksi dengan anak atau siapapun ya, terutama peserta didik kita, santri, mahasiswa, ada metode pendidikan Islam yang disebutkan oleh Syekh Abdurrahman An-Nahlawi ya, dalam kitabnya At-Tarbiyah Al-Islamiyah. Beliau menyebutkan adanya apa yang disebut dengan istilah kita al-jaza ya, wal iqab ya, award and punishment ya, apresiasi dan hukuman ya. Apresiasi atas prestasi,
dan kemudian hukuman atas pelanggaran. Ya. Ini harus berimbang. Jadi pendidik sejati itu tidak berpikir pertama sekali saya menghukum apa anak yang bersalah, tetapi kita juga perlu untuk berpikir sebelum berpikir menghukum anak, berpikir bagaimana memberikan apresiasi kepadanya. Iya. Olehnya itu ya para ahli parenting menyebutkan biasakanlah anak-anak kita itu menyebutkan 3 kata, ya, 3 ucapan. Yang pertama ucapan minta tolong kalau mau minta sesuatu, kemudian minta maaf kalau dia bersalah, mengucapkan terima kasih kalau setelah dia melakukan sesuatu yang baik, ya. Nah, bagaimana dia bisa terbiasa di situ? Ya kita, ya. Tolong ambilkan air, Nak. Ya. Sudah diambilin, kita diam-diam aja, ya kan? Ucapkan dong terima kasih, ya. Terima kasih. Minta tolong, jangan asal nyuruh aja. Nah, dia akan meniru. Nah, jadi apresiasi penting sebelum kita berbicara tentang hukuman. Nah, kemudian memberi hukuman ini filosofisnya dalam pendidikan Islam adalah bukan menyakiti, tetapi memberi efek jerah, ya, efek jerah dan membuat dia menyadari kesalahannya dan memiliki kekuatan untuk bangkit dari keterpurukan akibat kesalahan tersebut. Nah, ini yang perlu diukur, ya. Kalau kemudian sang guru, orang tua memberikan hukuman sebagai bentuk untuk menyakiti saja anaknya itu atau muridnya, ini yang perlu dipertanyakan dan perlu kita koreksi, ya. Nah, kemudian ya karena tadi dia adalah az-zajr, ya, untuk memberikan warning, memberikan efek jerah. Nah, tentu hukumannya yang sebaik-baiknya harus dipikirkan tidak melanggar ketentuan-ketentuan syariat. Ya, contoh ketentuan syariat yang tidak melanggar, tidak boleh menempeleng, tidak boleh melukai yang tempat-tempat yang berbahaya kalau dia dipukul, ya. Nah, kemudian tidak boleh mempermalukan, iya. Nah, ya contoh ya ini, ya, saya mencoba merefleksikan kondisi yang ada dalam pengalaman kita dengan sekolah atau anak, orang tua. Hukuman dengan mencukur membotakin rambut ya. Nah, gimana tuh? Pelontos itu, ya. Ya, dipelontos. Pertama, saya melihat bahwa rambut ini adalah bagian daripada keindahan yang Allah karuniakan, ya kan? Nah, betapa banyak orang botak, ya, yang ingin dicangkok rambut bahkan, ya. Nah, ini rambut baik-baik dipelontosin, ya. Nah, bahkan sebagian ulama ada yang menghukum tidak boleh gundul itu selain ketika melaksanakan manasik umrah atau haji, ya, karena menggunduli rambut di luar masa itu atau konteks itu tasyabuh dengan khawarij, ya. Nah, gitu, ya. Bukan berarti haram, ya, tetapi sebagian pandangan ulama. Nah, kita botakin umpamanya. Nah, ini kan satu karamah, satu keindahan yang Allah karuniakan, kita rusak keindahan itu. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Yang kedua, ada makna idza di situ, menyakiti, ya. Kita mengambil bagian daripada yang bukan hak kita, ya kan? Nah, itu rambut siapa yang punya, ya kan? Allah karuniakan kepada anak itu, dia yang bertanggung jawab untuk merawat rambut itu. Tiba-tiba kita ambil dengan hak apa? Iya, ini, ya. Nah, kalau dikatakan itu ta'dib, ya, ini yang perlu dipertanyakan. Nah, ta'dib itu tidak boleh mengambil hak yang bukan hak kita. Kemudian yang ketiga, ini apalagi namanya tadi, selain masalah keindahan, masalah hak asasi hamba Allah Subhanahu wa taala, dia juga bisa memicu dendam, ya. Nah, itu kita sampai sekarang masih mengingat, ya, guru-guru yang suka botakin kita dulu, ya, ingatan-ingatan yang tidak menyenangkan, kurang menyenangkan. Nah, dan itu bisa juga menimbulkan confuse, ya, bagi orang tua dan bagi anak itu. Dia bisa menjadi pribadi yang mendendam, ya, pribadi yang kalau dia tidak bisa mendendam, dia adalah pribadi yang inferiority complex namanya, ya, terjangkit penyakit rendah diri, ya. Nah, dia tidak bisa nanti mengembangkan potensi-potensi yang dimiliki. Dan banyaklah hal lain. Ini sebagai salah satu contohnya. Nah, maka memberikan hukuman itu, ya, makanya dikatakan hukuman yang mendidik, ya, yang memberikan efek jerah, tetapi memberikan dia kesempatan untuk memperbaiki diri, memberi dia kesempatan untuk
apalagi mencari yang lebih baik nanti pada masa yang akan datang. Insyaallah. Saya kira itu dulu Baik, Ustaz. Ustaz, Ya. ya, baik. Baik para pemirsa Ruas TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Masya Allah ya, mutiara-mutiara yang telah disampaikan oleh Ustaz luar biasa, sangat bermanfaat bagi kita semua. Dan pada kesempatan kali ini kami mencukupkan dulu materi kita sampai saat ini. Siap. Alhamdulillah ya. Tidak terasa kita sudah berada di penghujung pertemuan kita. Terima kasih Ustaz Alhamdulillah. atas materinya. Jazakumullah khair Ustaz Ustaz Ahmad. selalu sehat walafiat berberkah Amin wa insyaallah. antum kadzalik Syekh. Begitu pula para pemirsa Ruas TV dimanapun berada, mudah-mudahan selalu sehat walafiat, dan kami mohon maaf kalau ada kesalahan, dan mudah-mudahan diampunkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kami tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.